كذلك الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام، بل هو ركن من أركان الإسلام عند بعض العلماء. الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. هناك من ينفي الجهاد ويقول الإسلام ليس فيه جهاد ولا يأمر بالجهاد، لأن الجهاد وحشية، سفك للدماء وإلى آخره. وهناك من يغلو في الجهاد فيقتل الأنفس البريئة، يقتل المسلمين ويقتل المعاهدين ويقتل أهل الذمة، ويقول هذا من الجهاد في سبيل الله. أهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط في الجهاد، يقولون الجهاد مشروع لا لأجل الطمع أو لأجل جمع الأموال أو الاستيلاء على الديار أو والملك والغلبة، وإنما الجهاد لإعلاء كلمة الله ونشر توحيد الله في الأرض ونشر العدل والرحمة للعباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan membahas jihad menurut literatur Islam klasik. Oke, selanjutnya. Kelompok 1 ini terdiri dari saya sendiri, Muhammad Raksana Dadainsyah, ada dari saudari Adinda Ajeng, ada dari saudara Valian Rahina Putra, ada dari saudara Muhammad Al-Adiyat, dan ada saudara Denin. Selanjutnya adalah 9 topik yang kami akan bahas, yaitu pertama latar belakang, yang kedua adalah aktor yang terlibat, ketiga ada dimensi kasus, keempat ada aktor utama, 5 ada tanggapan, 6 ada strategi aktor, 7 ada prospek keberhasilan, 8 ada kontribusi positif, dan 9 ada tanggapan kelompok. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Adinda Ajeng. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, latar belakang. Dalam sejarah Islam sudah ada sejak awal perkembangan agama Islam di Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi. Pada zaman itu, Islam masih merupakan agama minoritas yang dihadirkan dengan berbagai tantangan dan penganiayaan dari masyarakat sekitarnya. Dalam keadaan tersebut, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melakukan jihad melalui pengorbanan harta dan jiwa untuk memperkuat agama Islam dan melindungi diri dari ancaman para musuh. Contoh jihad yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan dibantu oleh para sahabatnya pada kala itu adalah perang besar, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Lalu setelah Islam berhasil menyebar ke berbagai negara di tanah Arab dan beberapa di luar tanah Arab, jihad mengalami perkembangan yang divariasi bentuk yang lebih luas. Terdapat juga konsep jihad defensif, yaitu jihad yang dilakukan berbagai bentuk pembelaan diri terhadap serangan dari ancaman musuh-musuh Islam. Konsep ini ditekankan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak bagi umat Muslim untuk mempertahankan diri dari serangan musuh-musuhnya. Lalu selanjutnya pembagian jihad. Pembagian jihad sendiri ini dalam agama Islam terjadi dalam 2 bentuk, yaitu jihad akbar, itu jihad besar, dan jihad asghar, jihad kecil. Selanjutnya Selanjutnya akan dibahas oleh saudara Valian Rahina Putra. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, aktor yang terlibat, aktor domestik yaitu Rasulullah SAW, para sahabat Nabi, dan para muhajirin dan ansar. Kalau aktor dari luar yaitu Quraisy dan dari Mekah, Abu Sufyan dan Al-Harith bin Hisham. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara Denin. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya ada dimensi yang mempengaruhi dan dipengaruhi kasus. Yang pertama ada dimensi politik. Keberhasilan kaum muslimin dalam mengalahkan kaum Quraisy menjadi simbol dari pergeseran kekuasaan di Jazirah Arab yang selama ini telah dikuasai oleh kaum Quraisy. Kekalahan mereka bukan hanya sekedar pukulan telak terhadap kekuasaan politik, tapi juga menggambarkan perubahan dinamika kekuasaan yang terjadi. Selain itu, kemenangan dalam Perang Badar menjadi sebuah momentum penting bagi perkembangan umat Islam secara menyeluruh. Selanjutnya ada dimensi sosial. Kemenangan kaum muslimin dalam pertempuran tersebut tidak
hanya menciptakan kemenangan militer, melainkan merangsang persatuan di antara umat Islam. Keberhasilan ini memperkuat solidaritas di kalangan kaum muslimin, menciptakan ikatan yang lebih erat di antara mereka. Selanjutnya ada dimensi ekonomi. Kemenangan kaum muslimin juga telah memberikan mereka harta rampasan perang yang sangat besar. Harta rampasan perang ini kemudian digunakan untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan dan guna juga memperkuat posisi ekonomi kaum muslimin. Dan yang terakhir ada dimensi budaya. Kemenangan kaum muslimin telah menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang benar dan akan selalu menang atas kejahatan. Selain itu, hal tersebut telah memberikan pengaruh yang besar terhadap budaya di Jazirah Arab dan telah mendorong semakin banyak orang untuk mengadopsi budaya Islam. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada aktor utama, protagonis dan antagonis. Dari protagonis dulu, yang pertama ada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin utama kaum muslimin. Ini menjadi protagonis utama yang memainkan peran sentral sebagai panglima perang dan motivator bagi pasukan kaum muslimin. Selanjutnya ada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu figur penting dalam perang Badar. Beliau tidak hanya berperan sebagai penasihat dan pendamping Nabi Muhammad, tapi sebagai pemimpin pasukan kavaleri muslimin. Selanjutnya ada Umar bin Khattab, sebagai beliau memiliki peran penting sebagai komandan pasukan. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan komandan pasukan sayap kiri muslimin. Selanjutnya ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bertindak sebagai pasukan pemanah kaum muslimin. Peranannya dalam mengkoordinasikan pasukan pemanah menjadi kunci dalam merancang strategi perang yang efektifnya. Ada dari sisi antagonis. Yang pertama itu ada Khalid bin Walid. Beliau dikenal sebagai salah satu komandan terkemuka dalam sejarah militer Islam. Muncul sebagai komandan pasukan kavaleri Quraisy. Selanjutnya ada Ikrimah bin Abu Jahal. Beliau berperan sebagai komandan pasukan sayap kanan Quraisy, memimpin dan mengkoordinasikan serangan dari sisi kanan pasukan Quraisy. Dan selanjutnya ada Utbah bin Rabi'ah sebagai pemimpin pasukan sayap kiri Quraisy, yang turut memainkan peran penting dalam strategi perang mereka. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh saudara Albi waktu dapat bersama. Selanjutnya akan membahas tentang tantangan utama yang dihadapi berbagai aktor. Yang pertama ada interpretasi ayat Quran. Perlu dipahami secara menyeluruh, termasuk konteks sejarah dan lingkungan pada saat diwahyukan. Tidak adanya nasakh atau pembatalan ayat-ayat yang memerintahkan berdamai dengan non-muslim menunjukkan bahwa Islam memberikan legitimasi untuk berdamai dengan non-muslim. Yang kedua ada ketidakjelasan dalam anas jihad. Ketidakjelasan dalam anas jihad merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemahaman konsep jihad dalam Islam. Lalu yang ketiga, ada manipulasi dari kelompok ekstremis. Manipulasi dari kelompok ekstremis merupakan tantangan serius dalam konsep jihad dalam Islam. Pihak-pihak ini, baik kelompok terorganisir maupun individu, cenderung memanfaatkan konsep jihad untuk membenarkan tindakan terorisme atau peperangan yang tidak adil. Lalu selanjutnya ada strategi yang dihadapi oleh para aktor. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran kontekstual. Lalu yang kedua ada keterbukaan terhadap pluralitas pemikiran. Yang ketiga ada kritis terhadap manipulasi oleh kelompok ekstremis. Lalu yang keempat ada kolaborasi dengan cendekiawan dan ulama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh saudara Valen. Prospek keberhasilan. Kalau menurut kelompok kami berhasil karena kemenangan atas Perang Badar berkontribusi besar atas keberhasilan dalam menyebar jihad di dunia. Perang Badar tidak hanya menunjukkan kemenangan fisik atas musuh, tetapi juga memiliki dampak besar dalam menyebarkan pesan Islam yang memperkuat keyakinan umatnya. Selanjutnya adalah kontribusi positif. Berdasarkan dari pemahaman kelompok kami itu ada 3 hal yang menjadi kontribusi positif atau kayak dampak positif bagi Perang Badar, yaitu pertama adalah keberanian,
yang kedua adalah pengaturan strategi, dan yang ketiga adalah keteguhan iman. Jadi tanpa ketiga hal itu menurut kami tuh perang Badar atau kayak melakukan jihad itu nggak bakal berhasil, karena pada saat itu pun umat muslim tuh kekurangan pasukan, dan menurut kami dengan adanya ketiga hal itu umat muslim bisa memenangkan peperangan. Oke, santai. Kelompok kami itu setuju bahwa tanggapan yang bisa kami berikan itu adalah kami mendukung kasus ini. Soalnya hal tersebut dikarenakan perang Badar dilakukan untuk penyebaran agama Islam, dan pada saat itu juga agama Islam memberikan kontribusi yang positif kepada dunia. Jadi kalau misalkan dilihat tuh waktu itu di Jazirah Arab tuh kacau banget ya, tapi dengan adanya Islam itu nggak bawa kebaikan sama hal-hal positif. Oke, selanjutnya. Oke, itu saja tanggapan dari kelompok kami. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.